Jadi menutupi dan menyembunyikan kebenaran itu adalah sesuatu yang harus dilakukan hari ini untuk menutupi semua kebobrokan itu. Sehingga yang dilakukan hari ini adalah pembenaran, bukan mencari kebenaran. Begitulah semua dalam permainan ini. Baik dari sisi pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Semua melakukan pembenaran, bukan mencari kebenaran. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua yang hadir husnul khatimah. Berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua. Yang pertama yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam surat An-Naml ayat 56 Allah berfirman begini. Kata Allah, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala Lut minkum qaryatikum innahum unasun yatatahharun." Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Maka tidak lain jawabannya kaum melainkan mengatakan kaum Nabi Lut, usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwahkan dirinya bersih. Yatatahharun, orang-orang yang suka membersihkan diri. Yang kita bahas malam hari ini, zaharal haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kebenaran itu pasti akan datang. Kebenaran pasti akan datang. Zaharal haq wa zahaqal batil, dan kebatilan itu pasti akan kalah. Wa zahaqal batil, innal batila, sesungguhnya kebatilan itu kana zahuqa. Silakan Ustaz. Okey. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita berbicara tentang satu keadaan yang sangat serius. Bahasa hari ini disampaikan oleh guru saya, dalam bahasanya adalah krisis kebenaran di era relativisme. Ini agak tinggi bahasa sedikit. Agak tinggi sedikit. Krisis kebenaran di era relativisme. Relativisme ini adalah kelompok-kelompok pencinta relatif. Tahu Bapak Ibu relatif itu apa artinya? Kalau bahasa sederhananya begini. Benar itu relatif, cantik itu relatif. Tahu maksud arti relatif ini ya? Jadi relatif di sini maksudnya adalah, kalau kita tinjau dari sisi kebenaran, kebenaran itu ditinjau dari siapa yang melihat. Kebenaran itu ditinjau dari siapa yang melihat. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Hari ini orang kaya punya duit, maka menurut orang kaya, kebenaran itu dalam pandangan orang kaya. Kira-kira bisa dipahami dari bahasa sederhana itu. Bahasa sederhananya begini: kita punya duit, maka kita bisa benar meskipun kita salah. Kita punya duit, kita bisa benar meskipun kita salah. Kira-kira betul apa salah tuh? Ini nggak usah dikaitkan kemana-mana ya. Ini nggak ada kaitannya politik-politik nih. Tapi memang isu-isu politik memang. Tapi tidak ada kaitannya gitu. Kalau kita kembalikan kepada pernyataan Allah dalam Al-Quran, Al-haqqu min rabbika falatakum minal mumtarin. Kebenaran itu mutlak dari tangan Allah, datangnya dari Allah. Maka tidak ada istilah kebenaran relatif, itu tidak ada. Kebenaran apa yang tidak relatif itu Pak Ustaz? Kebenaran agama, kebenaran adab dan akhlak itu tidak relatif. Semuanya kebenaran itu di tangan Allah. Misal seorang guru
memukul santrinya atau memukul siswanya yang merokok. Kira-kira benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Seorang wali santri atau wali murid memenjarakan guru karena anaknya ditempeleng, benar apa salah? Oh, belum tentu. Jangan main benar-benar saja. Begitu kasus kita sekarang. Seperti yang dilakukan abang itu tadi. Itu kondisi dunia, Pak. Kondisi dunia begitu. Sekarang saya lihat sama Bapak Ibu. Saya kasih satu contoh, kita nalar dengan akal sama-sama. Ada pelecehan seksual. Saya ambil contoh ya. Ini perempuan, ini laki-laki, belum nikah. Tapi perempuan ini punya pacar. Pacarnya bukan laki-laki ini, tapi ada laki-laki lain. Oke? Baik, sekarang saya tanya sama Bapak Ibu. Laki-laki lain ini menyentuh perempuan ini pelecehan seksual enggak? Laki-laki yang lain ini menyentuh perempuan ini namanya pelecehan enggak? Pelecehan. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu. Ini perempuan punya pacar. Pacarnya menyentuh perempuan ini pelecehan seksual enggak? Kok bisa? Kok bisa? Tidak. Yang satu pelecehan, yang satu tidak. Padahal kedua-duanya nggak muhrim, tidak mahram. Dua-duanya nggak mahram. Sekarang pertanyaannya, di mana letak perbedaannya? Yang satu dianggap pelecehan seksual karena dia orang lain. Yang satu karena dia pacarnya dianggap tidak pelecehan seksual. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lihat. Di antara dua kasus ini, mana yang paling mohon maaf, yang paling membuat perempuan ini tidak bersalah? Yang pertama kah atau yang kedua kah? Kalau yang pacar ini menyentuh, ridho perempuan ini, ikhlas dia karena pacarnya, zinah dua-duanya, dosa dia. Tapi kalau pelecehan ini dilakukan, yang berdosa yang melecehkan, yang perempuan ini tidak berdosa. Bisa dipahami sampai di sini? Tapi yang kita ingin angkat bukan itu. Betapa mudahnya akal kita ini dibodohi oleh kasus normalisasi perzinahan. Namanya normalisasi perzinahan. Pelecehan itu, makanya ada bahasa kemarin begini. Dulu itu, kalau dia melakukan hubungan seperti suami istri pacaran itu, tapi dia lakukan kayak hubungan badan begitu, maka jatuhnya tidak zina. Suka sama suka, tidak berdosa. Tidak zina maksudnya. Maaf, tidak zina. Tapi kalau dia diperbuat zina. Sekarang saya tanya, kita ajak kita berpikir dengan sehat sekarang. Nalar dengan akal kita. Dua-duanya salah nggak tuh? Salah, Pak. Tapi mengapa perempuan hari ini kalau dengan pacarnya mau diapapun silahkan, tidak ada zina di situ, tidak ada dosa di situ. Ini yang disebut dengan kebenaran di era relativisme. Kenapa saya bilang begitu? Yang satu, ketika perempuan ini menerima perlakuan yang sama tapi dari orang yang dikenal atau dianggap pacar, dianggap benar. Pelecehan seksual tidak benar. Padahal dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Makanya istilah hari ini itu sulit bagi kita untuk melihat kebenaran itu ketika dipandang dari sisi relativisme atau ditinjau dari sisi relatif. Kalau ditinjau kebenaran itu dari sisi relatif, setiap orang punya pembenaran, bukan kebenaran. Setiap orang punya pembenaran, bukan kebenaran. Oh, menurut aku, aku yang benar. Itu menurut kamu. Menurut si B, dia yang benar. Itu menurut dia. Sehingga pertanyaannya adalah, kalau dua-duanya mengaku benar, siapa yang salah? Siapa yang salah? Gak ada. Maka orang hari ini ingin melakukan satu perbuatan yang salah tapi dibenarkan. Kenapa demikian? Karena dalam benak mereka, Ustaz, semua orang telah korupsi.
Maka kami ketika kami berkorupsi tidak salah. Itu adalah haknya kami yang diambil mereka. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Kontraktor. Kira-kira kontraktor itu mainnya pakai apa? Tender. Tender itu pakai suap enggak? Kita ambil yang pakai suap contohnya. Oke? Semua suap. Tiba-tiba datang si fulan bin fulan. Apa kata fulan? Aku Ustaz kalau tidak pakai suap maka aku tak dapat. Sehingga suap ini dibenarkan untuk dilakukan untuk mengambil hakku. Pertanyaan saya sederhana saja. Sejak kapan yang haram itu bisa benar? Sejak kapan yang haram itu bisa benar? Haram tetap haram, salah tetap salah, hitam tetap hitam, racun tetap racun. Susu tak pernah bisa berubah menjadi racun kalau tak dicampur, Pak. Yang putih tak akan berubah jadi hitam kalau tak dicampur, Pak. Yang putih ini bisa jadi kotor kalau dicampur dia. Coba campur yang putih dengan yang hitam, kotor enggak tuh? Kotor. Sudah enggak putih lagi dia. Dalam diri kita ini terdapat begitu, Pak. Dalam diri kita nih, dua unsur yang tak bisa dipisahkan. Tidak ada unsur tengah-tengah, nggak ada. Kalau tidak benar, salah. Kalau tidak halal, haram, Pak. Dalam diri kita nih. Diri kita ini cuma dua, Pak. Dalam diri kita cuma dua. Benar ataupun salah, itu saja. Maka pilihannya cuma surga dan neraka. Tidak ada pilihan tengah-tengah. Kadang aku masuk neraka, kadang aku masuk surga, Ustaz. Tidak ada. Tidak ada pilihan begitu. Atau kami tidak masuk sama sekali, Ustaz, di tengah-tengah aja. Tidak ada. Pilihannya kalau tidak surga, neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengapa kita harus melihat kebenaran itu? Sekarang kita lihat, Pak, apa sih sebenarnya maksud kebenaran di dalam Al-Quran itu? Kita lihat dulu maknanya. Kebenaran itu dalam bahasa Arab al-haq, al-haqqu atau haqqun. Haqqun itu maknanya paling tidak ada dua. Satu diartikan kebenaran, yang kedua artinya hak. Bahasa Indonesianya hak. Ini hak saya. Sekarang saya tanya, pulpen ini hak saya karena dia punya saya. Kalau dia punya saya, itu haknya siapa sekarang? Haknya siapa? Haknya saya. Sekarang saya tanya, ini pulpen milik saya, haknya saya. Ardi pinjam, abang ini pinjam. Sekarang pulpen ini ketika dipinjam sama abang Ardi ini jadi hak saya atau haknya dia? Tetap punya saya. Tetap punya saya. Maka benar atau salah ketika hak ini, kalau ketika barang ini di tangan abang Didi, itu benar atau salah punya haknya dia atau haknya saya? Sekalipun pulpen ini sampai ke tangan siapapun, kebenaran itu mutlak punya saya. Karena saya tak pernah menjualnya, saya tak pernah membaginya, saya tak pernah melepaskannya ataupun menyewakannya. Oh, kalau pinjam, kita paham akadnya pinjam. Itu hak, Pak. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi kebenaran itu tidak bisa ada istilah negosiasi, tidak ada istilah sewa menyewa, tidak ada jual beli. Kebenaran tak bisa diperjualbelikan, tidak bisa. Makanya bahasa Allah al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu mutlak dari Tuhanmu. Pertanyaannya, kebenaran apa yang mutlak dari Allah tersebut? Kebenaran agama. Persoalan adab dan akhlak itu benar adanya. Bapak Ibu tidak bisa katakan memukul orang tua itu menurut Ibu benar. Tidak bisa itu. Di negara manapun orang tua berbakti kepada orang tua atau durhaka kepada orang tua itu benar, tidak ada. Dalam agama manapun, dalam negara manapun, tidak ada, Pak. Di dunia ini sepakat orang tua itu, kalau ada anak mukul orang tua berarti anak itu durhaka. Semuka bumi ini sama, Pak, tak ada yang berbeda. Bisa dipahami ya? Itu maksud dalam ranah adab, akhlak. Tapi kalau dalam ranah agama, itu tergantung pada agama mereka.
Kristiani akan bilang agama mereka benar menurut mereka. Muslim akan mengatakan Islam benar dari pandangan umat Muslim. Begitu juga agama yang lain, Kongfucu, Buddha, Hindu, mereka akan mengatakan kebenaran itu dalam pandangan mereka, karena itu agama yang mereka peluk. Kalaulah agama ini dipeluk oleh seseorang yang mengatakan semua agama ini benar, kacau apa tak kacau? Oh, agama itu benar juga, apa ini juga? Kenapa ente nggak peluk agama itu aja? Oh, ini benar juga, aku peluk, jadi semuanya peluk aja semua sekali. Jadi ketika ibadah, Ahad datang, ini datang, hari besar yang lain juga datang gitu. Ketika dikumpulkan kacau semua. Dari sini permisalannya tampak. Kebenaran itu tidak bisa dicampur. Kebenaran tidak bisa diperjualbelikan. Kebenaran tidak bisa dinegosiasi. Kebenaran itu tidak bisa diotak-atik. Benar ya benar, salah ya salah. Ustaz, bohong itu berdosa. Bohong demi kebaikan boleh. Sekarang saya tanya, siapa yang bilang bohong demi kebaikan itu boleh? Bohong ya salah, apapun itu alasannya, bohong salah. Bisa dipahami ya? Korupsi itu dosa, suap itu dosa, dosa besar. Menjual agama dosa, menjual hukum dosa, semua dosa. Mempermainkan hukum dosa. Menyalahkan orang yang benar salah, dosa, zalim. Kita sekarang muncul kelompok yang ingin mengangkat bahwa kebenaran itu relatif. Apa maksudnya kebenaran itu relatif? Maksudnya kebenaran relatif ini adalah siapa yang memandang kebenaran tersebut. Jika penguasa yang memandang kebenaran tersebut, maka kebenaran akan berasal dari pandangan mereka. Para orang-orang kaya, kebenaran akan datang dari sisi mereka. Bagi orang yang tidak mampu, kebenaran akan datang dari sisi mereka. Pertanyaan muncul, kalau yang salah itu adalah orang kaya, dia bisa membeli kebenaran itu, kira-kira orang kaya yang salah tadi bisa jadi betul? Bisa jadi betul? Sekarang saya tanya, seperti itu enggak keadaan kita sekarang? Sekarang kita kembalikan, orang yang tidak mampu, benar dia, karena dia tak mampu membeli kebenaran tersebut, karena dia tahu kebenaran itu adalah haknya dia, kira-kira tetap kalah atau tetap menang dia? Kalah. Ketika yang melakukan ini semakin banyak, tidak hanya sendiri, tapi yang melakukan banyak. Setiap orang yang memiliki kekuasaan dan duit melakukan terus. Akhir yang terjadi apa? Kebenaran itu sifatnya bisa dibeli oleh siapapun yang memiliki kekuasaan atau harta. Sehingga apa yang terjadi? Dalam benak setiap orang akan berpikir begini, oh kalau gitu kami boleh melakukan kesalahan apapun, kezaliman apapun, asal kami punya duit, kami bisa menang, kami bisa benar. Maka muncul istilah, oh si fulan nih bin fulan sombong wajar, dia sombong orang kaya. Ini sudah tidak kaya, miskin pula, nggak pinter, mau sombong apa dia? Sekarang saya tanya, boleh orang kaya sombong? Boleh Pak. Kalau boleh kasih tahu saya. Betul Pak. Kalau boleh orang kaya itu sombong. Jadi siapa yang membuat kalimat begini di tengah-tengah kita sekarang? Ini yang menjadi persoalan kita. Mengapa sulit sekali mengungkapkan kebenaran itu hari ini? Karena setiap orang berpikir kebenaran itu relatif. Makanya sulit mengungkapkan kebenaran.
Karena yang terjadi bukan mencari kebenaran, tapi mengungkapkan pembenaran. Kenapa setiap orang melakukan pembenaran? Inilah yang kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia disebutkan dalam satu firman Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairan atma'anhu wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Apa kata Allah? Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika mereka memperoleh kebajikan, tetaplah dalam keadaan mereka mendapatkan kebaikan. Tapi jika mereka ditimpa satu bencana, berbaliklah hal tersebut ke belakang. Rugilah mereka di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Mereka semua berpikir hari ini kebenaran yang kami beli, pembenaran yang kami lakukan adalah kemenangan yang mutlak selama mereka di dunia. Tapi apa kata Allah? Zaharal haq wa zahaqal batil. Bapak Ibu, kita hari ini pasti akan berhadapan dengan kondisi yang tadi saya sampaikan. Maka Bapak Ibu, yakinlah kepada Allah, jangan sampai kita yang rusak akidah kita. Yakinlah kepada Allah, kebenaran pasti akan terungkap. Yang namanya batil pasti akan kalah. Kebatilan kalah. Sayang kita nggak yakin dengan itu. Kalaupun kita tidak menang di dunia, kemenangan yang harus kita tanamkan dalam akidah, kemenangan di akhirat. Itu pasti. Cuma Ustadz, susah betul. Benar Pak. Ini yang membuat kita, mohon maaf, lambat sadar bahwa kita berpikir kemenangan kita itu cuma di dunia saja. Sehingga kita ini semua berpikir bahwa kita ini harus menang di dunia. Masalah perurusan di akhirat itu urusan Allah. Sehingga ketika mohon maaf, lambat kemenangan itu datang bagi kita, kita beranggapan bahwa Allah tidak membantu kita, bahwa Allah tidak datang pertolongannya kepada kita, tidak mendatangkan pertolongannya kepada kita. Sehingga dalam benak kita berubah Pak, berubah seperti yang dikatakan tadi, fa in asabathul khaira, ketika mereka dapatkan kebaikan itu dan Allah tolong, mereka semakin yakin kepada Allah. Tapi wa in asabathus syarr, ketika mereka mendapatkan keburukan, justru Allah melambatkan datang pertolongan kepada mereka, mereka sudah mulai berpikir, mereka berbalik arah kembali. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin kasih tahu sama Bapak Ibu semua, dunia kita nih, persoalan pembenaran, kebenaran dan salah tadi, itu sistemnya sudah sistematis dan struktural dari dunia. Dari permainannya sudah dunia Pak, bukan cuma Indonesia saja. Jadi menutupi dan menyembunyikan kebenaran itu adalah sesuatu yang harus dilakukan hari ini untuk menutupi semua kebobrokan itu. Sehingga yang dilakukan hari ini adalah pembenaran, bukan mencari kebenaran. Begitulah semua dalam permainan ini. Baik dari sisi pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Semua melakukan pembenaran, bukan mencari kebenaran. Maka apa kata Imam Al-Ghazali? Kata Imam Al-Ghazali dalam satu pernyataannya, saya lupa, kalau tidak Imam Ghazali berarti Imam Syafi'i, tapi kayaknya Imam Ghazali. Wa inad darahima taksyur rijala mahabatan wa mahana. Kata kehormatan seorang manusia itu, kata Imam Al-Ghazali, terletak pada ketika mereka punya harta. Wa in qala in asa wa in qala in akhta'a, ketika mereka berkata sekalipun salah, asabta, kamu benar. Wa innal fuqara, tapi orang fakir, wa in qala asaba, ketika mereka mengatakan sesuatu yang sadaqah, sidqun, benar, akhta'a, kamu salah. Perkataan Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang punya kekuasaan dan harta hari ini, sekalipun mereka berkata salah, melakukan perbuatan yang salah karena mereka memiliki sesuatu, apa kata mereka? Apa yang Anda benar, apa yang Anda lakukan meskipun salah tetap benar. Itu yang ngomong Imam Al-Ghazali, bukan saya.
Tapi justru sebaliknya kata Imam Al-Ghazali, kalau manusia itu dengan hartanya, apa kata mereka? Sekalipun Anda benar, tapi karena Anda tidak bisa melakukan apapun, apa yang Anda lakukan tetap salah di mata siapapun. Karena apa? Yang merubah cara pandang benar kebenaran tersebut bukan kita dan kebenaran, tapi justru orang-orang yang sudah dibeli kebenaran itu. Maksudnya bagaimana Ustaz? Sekarang kita lihat Bapak, mengapa kita sadar bahwa suap itu haram tapi kita kok masih mau menerima? Ini sederhana nih Pak, sederhana betul. Suap itu haram Ustaz, benar. Suap itu haram, haram di lisan tapi tak haram di tangan. Haram itu di lisan tapi tak haram di tangan. Makanya bahasanya sederhana Pak. Mohon maaf. Saya tanya sama Bapak Ibu. Kalau ada seorang dai misalkan menjilat kepada pemerintah, salah apa tidak? Salah enggak? Salah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kalau salah, terus Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, datang mendengarkannya, apa hukumnya? Kalau pakai bahasa ekstrim, haram Pak, haram Bapak Ibu duduk di majelisnya itu haram. Kenapa begitu? Kalau kita ikut bersama mereka, maka kita jadi mereka. Salah, tapi mengapa kok banyak orang yang datang membenarkan kesalahannya? Apa bahasanya? Itu kan yang salah pribadinya Ustadz, ilmunya tak salah. Siapa bilang? Siapa yang bilang begitu? Kalau Bapak Ibu mengikuti perbuatan yang salah, pada akhirnya kita membenarkan kesalahan. Itu yang terjadi sekarang. Maka mohon maaf, banyak para penjilat-penjilat itu, mohon maaf betul. Sulitnya merubah pola pikir masyarakat itu begitu. Sulit betul. Apa kita tidak sedang dalam keadaan seperti apa? Apa kata Umar bin Khattab? Orang cerdas itu yang bisa memilah Pak, mana benar, mana salah. Bukan. Yang cerdas itu mana yang salah dua, di antara kedua ini mana yang ada kebenarannya. Berat Pak. Itu yang disebut dengan cerdas. Kita ini protes dengan kezaliman, tapi kita menormalisasikan kezaliman. Kita ambil kasus ya, kita ambil contoh kasus. Ada kasus sekarang lagi heboh Pak, heboh banget. Baik tentang seorang yang mengaku dai itu, satu, Sumatera Utara, Tabak, daerah apa namanya? Tabaget apa namanya itu? Sumatera Utara, Sumatera Barat, Pekanbaru. Masuk dalam daftar hitam Pak. Sekarang kita lihat di mana letak akal yang berpikir bahwa itu benar. Gak ada kan? Semua kita mengatakan bahwa itu salah. Pertanyaannya adalah mengapa bukan semakin sedikit tapi semakin tersebar luas? Itu poin penting bagi kita. Ini yang kita harus mainkan hari ini. Mengapa kita sepakat bahwa zina itu haram, tapi mengapa kita memberikan ruang kepada anak kita untuk berzina meskipun tidak berhubungan badan? Ini yang kita sebut dengan bahasa sederhana, kita sedang membenarkan yang salah. Itu yang disebut dengan pembenaran, bukan kebenaran. Tak berlaku kalimat al-haqqu min rabbik, itu tak berlaku. Kebenaran yang datang dari Allah itu tak berlaku, karena kebenaran itu datang dari cara pandang manusia yang sudah dipengaruhi oleh, mohon maaf, hawa nafsu dia. Sehingga apapun yang dia buat, mohon maaf Pak, saya tanya sama Bapak Ibu, ada seorang ibu-ibu, anak dia salah,
normalnya seorang ibu akan membantu atau akan menyalahkan anaknya. Misalnya ibu-ibu punya anak, salah anak ibu, kemudian anak ibu ini kesalahannya memukul anak orang, kemudian anak ibu ini dimarahi oleh orang yang anaknya tadi dipukul tadi. Saya tanya sama bapak ibu ikut marahin anak ibu sendiri atau anak orang tadi? Itu logika sederhana yang sekarang terjadi. Di depan mata saya, anaknya salah, anaknya yang salah. Justru mamanya yang memarahi anak orang yang dipukul tadi. Sama tidak dengan kejadian sekarang yang terjadi? Seorang begal terbunuh di tangan yang menjaga diri dia. Yang masuk penjara siapa? Yang terbunuh. Yang membunuh. Di mana letak kebenaran itu? Ini poinnya, Pak. Poinnya. Mengapa ini harus kita sampaikan? Agar kita yang berpikir. Maksudnya apa, Pak Ustadz? Kita yang harus mentradisikan kebenaran pada kebenaran. Kita yang harus meletakkan kebenaran itu pada kebenaran. Itu yang disebut dengan cerdas. Bapak Ibu, sholat 5 waktu itu tak akan berubah menjadi 6 waktu. 4 rakaat itu tak akan pernah menjadi sholat asar, sholat zuhur, sholat isya 4 rakaat. Tidak akan bisa menjadi 7 rakaat. Saya sangat yakin kalau berubah jadi 7 rakaat, Bapak Ibu pasti protes. Ini sesat, kata dia. Mesti, Pak. Tapi mohon maaf. Ketika Bapak Ibu mengatakan sesat, datang orang kasih duit. Nih, jangan ngomong loh ya. Nih, berubah, Pak. Oh, itu tidak sesat, itu benar. Muncul dalil, Pak. Apa dalilnya? Bahwa Allah itu melakukan sholat qiyam. Semua mereka jual demi membenarkan yang salah. Bisa dipahami maksud ini? Maka bahasa di dalam satu tulisan itu, hari ini kebenaran itu disembunyikan. Bisa di dalam kajian agama, kebenaran yang disembunyikan bisa menjadi sebab terhalangnya hidayah seseorang. Ini sekarang kuncinya kita masuk. Bapak Ibu, beranikah Bapak Ibu mengungkapkan kebenaran? Jujur. Berani nggak? Kalau berani, Bapak Ibu harus sampaikan. Kalau tidak berani, mohon maaf, Pak, sebab terhalangnya hidayah. Makanya berat menjadi orang yang mohon maaf nahi mungkar. Kalau sekedar amar ma'ruf, Pak, banyak yang bisa. Tapi nahi mungkar sulit, Pak, sulit betul. Jangankan Bapak Ibu, saya pribadi aja was-was, Pak. Kenapa tak disampaikan? Oh, nanti kalau aku sampaikan kebenaran itu, Ustaz, nanti dia benci sama aku. La ilaha illallah. Cuma takut karena benci kita, Pak. Ustaz, aku tahu sebenarnya kenapa dia itu seperti itu. Cuma kalau aku sampaikan, Ustaz, nanti dia benci sama aku. Justru kami berkelahi. Ya Allah, ya Rabbi. Kalau inilah alasan Bapak Ibu takut mengungkapkan kebenaran, mohon maaf, Pak, mohon maaf. Lemahnya iman. Selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita kembalikan pada masa sahabat, ya Allah, tak ada yang lebih baik untuk diambil pelajaran dalam kehidupan ini selain daripada sahabat, Pak. Tidak ada. Kalau kita mau mengambil kehidupan hari ini, Pak, lisan nih terjahit padat. Semua kita lisannya terjahit padat. Karena setiap orang di antara kita tersandra. Perhatikan dunia hari ini. Siapa yang disandra oleh dunia hari ini? Semuanya. Maka hati-hati. Persoalan kebenaran ini berpengaruh pada iman. Intinya apa? Intinya sederhana, Bapak Ibu. Kalau bukan kita yang memulai kebenaran,
maka justru kebenaran itu akan tertutup selamanya, Pak. Kalau Bapak Ibu bertahan dengan kebenaran, maka tidak ada lagi orang yang akan berani mengungkapkan kebenaran. Saya kasih tahu, kalau Bapak Ibu hari ini tidak berani mengungkapkan kebenaran, justru menyembunyikan, maka yakinlah generasi Bapak Ibu setelahnya tidak akan mengungkapkan kebenaran. Justru yang salah karena menjadi terbiasa dilakukan, yang salah itu bisa menjadi benar. Justru yang benar karena tidak sering dilakukan, tertutupi dia. Tertutupi. Pernah terjadi pada masa dahulu, di masa Nabi Nuh, sebelum datangnya Nabi Nuh alaihissalam. Ada 5 orang soleh, 5 orang soleh mengajarkan agama dengan baik dan benar, Pak. Dengan baik dan benar. Agama mengajarkan. Mereka bukan nabi, tapi dalam julukannya adalah orang soleh. Wafat satu persatu, Pak. Di antara 5 orang ini satu persatu wafat. Wafat dia. Setelah wafat, satu persatu tinggal 1 orang. Ketika tinggal 1 orang ini, apa kata masyarakatnya? Wahai imam orang soleh, selalulah mengajarkan kami tentang agama dan tunjukkan kami kebenaran. Diajarin terus, Pak, diajarin. Wafatlah yang kelima ini, Pak. Orang kelima ini wafat. Orang soleh yang kelima ini. Iblis datang. Kata iblis, buatkan patung untuk 5 orang ini, agar kalian bisa mengenang jasa mereka. Oleh salah seorang jamaah bilang begini, dalam agama dan kami dilarang oleh agama kami untuk membuat patung. Iblis bilang, bukan untuk disembah, untuk dikenang. Ingat bahasa ini, bahasanya perhatikan, bukan untuk disembah tapi untuk dikenang. Saya tanya Bapak Ibu, dari bahasa sini, dari bahasa, masih bisa kita terima dengan akal? Masih ya? Perhatikan baik-baik. Dibuatlah patung yang 5 tadi, meskipun bukan untuk disembah tapi untuk dikenang. Apa kata para pemuka tokoh tersebut setelah bangunan ini jadi, 5 orang soleh, patung 5 orang soleh ini jadi? Apa kata dia? Dia sampaikan kepada jamaah masyarakatnya, ingat, patung ini bukan untuk disembah tapi hanya untuk dikenang, karena mereka telah mengajarkan kepada kita agama. Sampai di sini salah atau betul? Masih bisa kita terima dengan akal? Masih. Perhatikan generasi pertama. Kata generasi pertama setelah orang soleh tadi, kita tetap mengenang jasa yang 5 orang ini. Mereka tidak untuk disembah tapi untuk dikenang. Generasi pertama. Generasi kedua, generasi ketiga. Apa kata generasi ketiga sebelum datangnya Nabi Nuh alaihissalam? Ini Tuhan kita. Ini Tuhan kita. Kita ambil hitungan tahun. Kita anggap umur pada saat itu 100 sampai 200 tahun. 200 tahun. Kita ambil 3 generasi. 200 kali 3. 600. Oke, 600. Artinya 600 tahun setelahnya, 600 tahun. Karena umur orang ketika itu panjang-panjang, Pak. 80 ke atas, Pak. 100 tahun ke atas. Ya, tidak ada yang 60 ketika itu, tidak ada, Pak. Di atas itu, Pak. Mayoritas dan rata-rata. 606 abad setelahnya, 6 abad setelahnya orang soleh itu lahir, berubah, Pak. Dari yang tadinya orang soleh berubah jadi Tuhan. Boro-boro jadi nabi, Pak. Jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Sekarang perhatikan baik-baik. Hari ini kita mengenal perbuatan hari ini. Zina itu salah, riba itu dosa, kemungkaran itu salah, judi itu salah, khamar itu dosa, dan lain sebagainya. Perhatikan, kita ambil rata-rata umur hari ini 60 tahun. Kita ambil paling tinggi 70 tahun. 70 kali 3 berarti berapa tahun, Pak? 7 kali 3, 210. Kita anggap, Pak, 2 abad ke depan. Itu terlalu jauh sebenarnya, terlalu jauh betul. Kita anggaplah hari ini, kita ambil 200 tahun ke depan. Kira-kira judi itu jadi apa? Judi itu jadi apa? Hari ini saja kelihatan, Pak. Dari bahasa gambaran yang saya sampaikan, ketika seorang perempuan oleh pacarnya tidak pelecehan, oleh orang lain dianggap pelecehan. Oleh pacarnya tidak dianggap zina, oleh orang lain dianggap zina. Hari ini berubah kebenaran itu, Pak. Kebenaran itu berubah.
Sehingga semua orang hari ini terhipnotis, bahasa gaulnya terhipnotis, seolah-olah kebenaran itu datang, padahal bukan kebenaran Pak, pembenaran. Sekarang saya tanya, kira-kira bahaya apa tidak bahaya? Bahaya atau tidak bahaya? Baik, ada kuncinya Pak, yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, akal yang Allah berikan kepada kita untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ketika perang Badar, itu perang dua kelompok besar, antara muslim dengan kafir di bulan suci Ramadan. Hadiah yang Allah berikan, Allah turunkan Al-Quran serta surga bagi mereka yang ikut di perang Badar. Tapi perhatikan Pak, hari perperangan itu Allah sebut dalam Al-Quran Yaumal Furqan, hari pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah katakan Pak, Allah katakan zaharal haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kata Allah, kebenaran pasti akan menang atas kebatilan itu. Cuma ada cumanya, bersabarlah atas kebenaran yang tertunda. Bersabarlah Bapak Ibu, jangan gadaikan iman dan akidah kita. Mohon maaf, jangan gadaikan iman dan akidah kita hanya karena persoalan receh dunia, hanya persoalan kursi, hanya persoalan jabatan, hanya persoalan ini itu. Receh dunia Pak, receh. Jangan digadai, jangan dijual Pak. Kita yang membuat kebenaran itu tampak dengan iman kita, bukan justru kita yang menutupi. Orang yang menutupi kebenaran, yang mereka mengerti kebenaran, mereka sedang menutup hidayah bagi orang lain, terkhusus bagi diri dia sendiri. Ini dampak negatifnya besar terhadap siapa? Kita Pak. Kalau kita diam akan kebenaran, maka sampai kapanpun kemungkaran akan tetap jaya atas kebenaran itu. Maka kalau kita lihat hari ini, mengapa kezaliman, kemungkaran begitu banyak? Karena mohon maaf, kebenaran terkongkong Pak. Diam kebenaran itu. Bahasa sederhananya, pengajian di Pekanbaru ini Pak, pengajian di Pekanbaru ini hampir setiap masjid ada. Berapa jumlah masjid? Ribuan Pak, di Pekanbaru saja. Pertanyaannya sederhana saja, mengapa tingkat kriminalnya semakin meningkat? Kenapa semakin meningkat? Dr. Mawardi Muhammad Saleh mengatakan, orang beriman diam, kemungkaran tersebar. Artinya, sederhananya, kebenaran disembunyikan, kemungkaran merajalela. Artinya, kita sedang membuka pintu. Hei para pelaku kemungkaran dan kemungkaran kezaliman, jalanlah, biar kami yang kebenaran ini mundur saja. Mohon maaf, tradisi itu sedang kita alami hari ini. Kalau Bapak Ibu masih bisa sadar dengan hal demikian, termasuk para guru, tolong berikan yang terbaik, ajarkan anak-anak kita berjuang untuk mengungkapkan kebenaran, agar kebenaran itu tetap istiqamah ada, meskipun Allah mengatakan kebenaran itu pasti menang. Hanya saja dibutuhkan hari ini kesabaran. Sabar bukan berarti menyembunyikan kebenaran. Sabar dengan keadaan yang akan terjadi ketika orang mengungkapkan kebenaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu, iman kita selalu berada dalam hati kita, yang selalu mengajak kita untuk mengatakan kebenaran, berada pada kebaikan, bukan keburukan dan kezaliman. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.